yang namanya nikah itu harus nggak boleh ada kata pisah. Nah, tapi at the same time kesalahan terbesar gue adalah ketika gue menandatangani surat pernikahan gue, ada yang namanya 7 years itch. Jadi ternyata banyak banget pernikahan-pernikahan di luar sana yang gak survive sampai 7 tahun. Ya emang hidup ini you have to fight for it. Lu pengen punya pernikahan bahagia, then fight for it. Lu masih date night sama istri lu malam pacaran gitu sama istri lu tiap minggu. Iya, what's wrong with that? Dari Daniel tetangga kamu, akhirnya sekarang di channel itu bukan hanya about your story with other people's spiritual journey, tapi juga you and Viola. Betul, Journey to Love. Journey to Love. Yes. Kenapa ada program itu? Again, gara-gara pandemi juga banyak di circle kita ya yang pernikahannya jadi nggak sehat. Gara-gara tadi gue juga sempat bilang juga orang-orang di sebuah pernikahan itu gara-gara mereka di lockdown lah dan mereka harus ketemu terus-terusan dan lain-lain gitu ya. Akhirnya mereka jadi mulai merenggang hubungannya. Dan gue baru sadar karena ternyata banyak dari kita yang menikah, kita nggak punya nilai-nilai yang baik di sebuah pernikahan. Gue sampai harus baca buku sama Viola juga, baca buku tentang pernikahan untuk membuat kita mengerti soal nilai-nilai yang sehat dalam sebuah pernikahan. Jadi disitulah gue bikin si Journey to Love ini. Mudah-mudahan dengan pembicaraan gue sama Viola bisa menguatkan orang-orang yang lagi struggling di pernikahan. Kayak gitu sih. Dan itu salah satu yang menurut gue sebuah misi hidup. Well, bukan sebuah misi hidup, sebuah misi dari kehidupan pernikahan kita. And it's so much fun, Mer. It's so much fun. Ketika gue sama Viola mempunyai sebuah misi to fight for, ya kan, untuk kita sama-sama berjuang, kita jadi satu tim. Kita udah jarang banget berantem atau berjuang untuk ego kita. Kita berantem. No, we're not fighting against each other, but we're fighting for something. We're fighting together for something. Atau for each other kadang-kadang kan. Jadi gue seneng banget sih sekarang ada si Journey to Love ini yang menurut gue feedbacknya juga bagus banget. Orang-orang juga seneng banget nontonnya dan I think a lot of marriage juga they get hopeful lagi lah kayak gitu. Okay, because it's also based on your own experience kan. Jadi maksudnya ketika pertama kali you and Viola, di mana pada saat itu pun juga waktu itu you felt, bahkan sebenarnya what is the lowest point in your marriage life? Gue, panjang sih ceritanya, tapi it's like pas di tahun ke-5 atau tahun ke-6 sekitar tahun segituan. Itu menurut gue itu udah lowest banget karena tadi kan kita sempat ngomongin juga soal transisi ya di interview kita. Itu adalah transisi di mana pernikahan kita itu adalah pernikahan yang penuh dengan keharmonisan palsu dengan pernikahan yang actually authentic. Itu transisinya di situ tuh di 5-6 dan di tahun 5 atau tahun ke-6. Kenapa ngerasa palsu? Karena banyak banyak perasaan-perasaan yang mungkin saat itu kita pendem sendiri, kita suppress supaya kita jangan sampai berantem. Jadi yang ada adalah kita udahlah, tapi di tahun ke-5 atau tahun ke-6 itu kita benar-benar kayak ngebuka semuanya, put it on the table, put all cards on the table, dan itu wah, gue nangis, Viola juga nangis. Actually pernikahan gue udah sempet mati saat itu. Bahkan misalnya kita berantemnya hari Kamis, pernikahan gue mati hari Kamis. Hari Jumatnya udah bener-bener kayak off banget, udah kayak gila. Ini sih udah nggak mungkin banget kita bisa seperti yang dulu lagi. Udah nggak mungkin banget. We cross that line already, kayak gitu. Dan kayak misalnya ini gelas gitu ya, ini gelas udah gue pecahin, udah pecah, udah kayak udah nggak mungkin banget, udah mati gitu.
Tapi hari Sabtunya, hari ketiganya, itu kayak di hati gue ngerasa kayak Tuhan berbisik sama gue. Dia bilang kayak, iya gue setuju emang pernikahan lu udah mati. Tapi lihatlah, gue bangkitkan kembali dari kematian. Wow. Dan pada saat yang bersamaan, Viola meluk gue dari belakang. Dan habis itu dia sendiri juga mengalami spiritual journey juga di kepala dia. Dan di hati dia. Tapi di situ gue bilang sama Tuhan kayak, Tuhan mulai hari ini gue pengen mendedikasikan pernikahan kita untuk kemuliaan Tuhan. Kayak gitu. Nah, journey to love ini mungkin bisa dibilang salah satunya dan mungkin the start of it gitu. Gue gak tahu nanti snowball efeknya bakal kemana. Tapi ini permulaan kecilnya banget dari kita untuk mendedikasikan ini untuk kemuliaan Tuhan. Kayak gitu. Oke, what exactly? Mungkin karena soalnya again, ya tadi kan Daniel bilang mungkin saat ini ada banyak relationship yang breakdown, bahkan bukan hanya breakdown ya, udah mati gitu. Karena ya mungkin satu dan lain hal, ada masalah dan seterusnya, mereka nggak terbuka dan mereka membiarkan itu terjadi sampai akhirnya mati. Cuma kan dari Daniel sendiri pernah mengalami yang udah mati pun bisa dibangkitkan kembali, di-renew kembali gitu. Jadi apa yang terjadi dan bagaimana caranya itu bisa dibangkitkan kembali gitu. Kalau dari gua mungkin selama 5 tahun pertama gua nggak pernah involve Tuhan di dalam pernikahan gue. Gitu. Jadi gua ngerasa selalu kayak nikah bokap nyokap gua aja aman udahlah. Bisa lah kayak gitu kan. Iya. Tapi ternyata enggak sih, kita benar-benar harus fight for our marriage ya. Dimana kita penuh banget kepalsuan-kepalsuan yang gue lakuin untuk Viola misalnya cuman supaya mempertahankan pernikahan kita supaya kelihatan cakep di Instagram misalnya. Padahal gue gak expose Viola juga. Tapi maksud gue berharap banget supaya apa ya yang namanya nikah itu harus gak boleh ada kata pisah. Nah, tapi at the same time kesalahan terbesar gue adalah ketika gue menandatangani surat pernikahan gue, mental gue itu masih seorang pacar. Walaupun secara surat gue udah menjadi seorang suami. Selama beberapa tahun ke depan itu gue benar-benar masih memperlakukan Viola seperti layaknya seorang pacar melakukan pacaran lah kayak gitu. Yang namanya suami itu komitmen. Tapi kalau misalnya pacar, ya gampang lah. Paling kalau misalnya gak cocok, putus. You know what I mean? Lebih ke arah situ gitu. Jadi mungkin tahun ke-5 sama tahun ke-6 itu transisi di mana gue akhirnya tumbuh dari seorang pacar ke seorang suami. Dimana the truth really hits me. Gitu. Dan itu pembicaraan. Dan I think kalau misalnya lu Google juga ada yang namanya 7 years itch. Jadi ternyata banyak banget pernikahan-pernikahan di luar sana yang gak survive sampai 7 tahun. Dan itu gue ngobrol sama teman-teman gue yang selebriti aja deh misalnya gitu ya. Banyak banget seleb yang nikah gak nyampe 7 tahun atau bahkan pas di tahun ke-7 mereka cerai. Dan itu it's sad gitu. Majoritas, gue gak ngomongin kayak semuanya gitu, majoritas. It's sad. Berarti di 7 tahun itu merupakan fondasi dari sebuah pernikahan. Dan gue berharap banget dengan acara gue sama Viola, gue bisa ya itu sih memasukkan fondasi-fondasi itu supaya nilai-nilai mereka jadi jauh lebih bagus di pernikahan mereka. Dan mereka sendiri juga mempunyai rasa keingintahuan tentang apa sih nilai-nilai yang bagus di dalam pernikahan. Mungkin mereka bisa baca buku lagi lebih tentang pernikahan. Bahkan temen gue yang udah nikah berapa lama gitu ya. Actually dia udah nikah berapa lama, abis itu udah cerai. Dan abis itu udah badannya gede, punya six pack. You know, dia kayak ngabisin waktu di gym kebanyakan I think. Dia nanya gue, bro malam ngapain? Oh gue mau date night sama Viola. You know, sama istri gue. Date night? Lu udah married berapa lama sih? I think 6 tahun sekarang, 6,5 tahunan. Lu ngapain masih date night? Itu jujur gue yang kayak, hah? Kok dia nggak ngerti ya? Date night itu, dia tanya, date night itu apaan sih? Well, date night itu
anak-anak gue kasih ke nyokap bokap gue atau Iya. ke mbaknya. Abis itu gue sama Viola kita pacaran. Spend time, Quality time. Iya. Kita ke restoran, kita nyobain restoran baru atau kita ke restoran favorit kita. Gua order wine misalnya dan habis itu kita ngobrol quality time gitu kan. Gak ada handphone dan gue bener-bener date night, ngedate lagi gitu. Lu ngelakuin itu setiap berapa kali? Sebulan sekali? Tiap minggu. Tiap minggu. Serius lu. Iya. Lu yang bener aja lu masih date night sama istri lu. Lu malam pacaran gitu sama istri lu tiap minggu. Iya, what's wrong with that? Tiba-tiba gue kesebut aja gitu ya. Tiba-tiba kepikiran, and I think that's like from God gitu. Karena gue gak mungkin sepinter ini. Gue bilang sama dia, bro, lu nanti pas umur 80, lu masih pengen punya six pack gak? Oh iya dong, pengen dong. Iya, berarti lu harus ke gym terus kan tiap minggu? Iya. Karena lu pengen punya six pack sampai lu umur 80. Gua pengen mempunyai pernikahan yang sehat dan harmonis, yang kuat sama istri gue sampai gue umur 80. Makanya dari sekarang gue udah nge-gym terus nih. Dengan date night gue setiap minggunya. Make sense. Make sense ya. Diem dia lama. But I'm glad you bring this up karena itu juga salah satu yang biasanya Alpha, my husband, is very naggy. Karena salah satu buku yang mengubah our marriage life, especially for my side, is actually Five Love Languages. Right. Ya, itu merevolutionize banget sih buat saya. Karena I can understand ternyata cara mencintainya berbeda gitu kan, dan ternyata I can understand ketika seseorang ini begini mungkin karena love tanknya nggak full gitu. Jadi we have to put in effort to actually feel that love tank juga gitu. Jadi itu benar-benar memblow mind gitu. Jadi my husband's quality time, my husband's love language is quality time gitu. Dan dia selalu menginsist, yuk pacaran yuk kita harus ada spend time together, just quality gitu. Kalau lo apa? Me? Gifts. No, words of appreciation. Oh, words of affirmation. Iya, words of affirmations sama yang kedua physical touch. Oke. Iya. You? Gue ternyata service, act of service sama gifts. Oke. Ya kan? Kalau Viola quality time sama physical touch. Kayak gitu. Oke. Nah, jadi dari situlah I can understand ternyata dia akan merasa dicintai ya kalau if I really give the quality time for him gitu. Dan I think I really appreciate sih untuk bisa again untuk just like what you did gitu untuk tetap bisa ada date night ya, karena is important untuk bisa connect dan ya udah rekindle aja lah karena jangan sampai maksud cinta itu kan kita nggak bisa take it for granted ya, harus dijaga. Exactly. Gue ada teman gue si Ari Untung gitu, dia bilang gitu ya, kalau lu ngebiarinin just go with the flow. Yeah. You know, ikutin aja arus airnya gitu. Air itu sifatnya dia akan selalu ke tempat yang lebih rendah. Yeah. You know, so you don't go with the flow. Yeah. Dan itu gue suka banget kata-kata itu, sampai sekarang gue masih dengerin gitu. Kayak iya ya, itu kayak ngingetin gue. Ya emang hidup ini you have to fight for it. Lu pengen punya pernikahan bahagia, then fight for it. Bukan cuma sekedar kayak ya udahlah nanti bisa bahagia sendiri. Gue ngeliat orang-orang di luar sana kayaknya it's meant to be iya, gitu ya. It's meant to be. No, you have to put effort, man. Gitu, lu benar-benar taruh effort. Lu bacain buku-buku tentang pernikahan. Lu ngelakuin hal-hal yang gak nyaman kadang-kadang gitu ya, yang keluar dari comfort zone lu untuk bisa mempunyai pernikahan bahagia gitu. Karena ini bukan lagi tentang ego lu, tapi tentang keutuhan dari keluarga lu. Siapa yang biasanya paling sering ngalah? Udah pasti gue akan ngomong gue. Yang benar. Tapi kalau Viola di sini dia pasti bakal ngomong dia, ya kan? Jadi udah pasti lah kayak gitu. Dan ngalah itu I think it's a competition. Actually, you know what? The healthier competition, gue harus ngomong Viola yang lebih sering ngalah daripada gue. Nanti Viola bakal ngomong, no, Daniel yang lebih sering ngalah. Supposedly like that secara idealnya. Iya. Oke. Tapi siapa yang lebih romantis biasanya? Kayaknya gue sih. Kayaknya gue lebih romantis daripada Viola. I think I still like that. Ngasih dia surprise, ngasih dia, you know, kayak extravagant, you know, like spontaneous segala kayak gitu. Itu si Viola ngelihatnya itu romantis gitu. Sebelum ini kan she's not in the limelight kan, nggak pernah di
publish, nggak pernah di showcase, Yeah. bukan showcase, kesannya kayak barang nggak pernah berbarengan, nggak pernah di expose gitu kan. Teman sekarang kan jadi lebih banyak, lebih sharing. How do you feel about that, and how does she feel about that? Jadi selama ini kan gue selalu ngerasa gue nggak mau mencampurkan professional life dengan personal life. Kenapa? Di professional life gue selalu tampil sempurna. Gue ada tim makeup misalnya, ada scriptwriter, ada produser, ada editor. Kalau misalnya gue salah tinggal ngedit. Basically di professional life gue selalu sempurna. Tapi di personal life gue adalah orang yang tidak sempurna dan gue nggak pengen orang-orang mengetahui sisi ketidaksempurnaan gue. Biarkan mereka tahunya professional life. Gue takut mereka akan tidak suka dengan Daniel yang personal life-nya Daniel. Karena Daniel tuh sangat tidak sempurna dan he's just a human. You know, like dimana kalau di sini, wow, he's a VJ and he's a host. Wow, right? Viola, dia takut banget sama, dia actually nggak nyaman. Dia agak perfeksionis. Jadi dia nggak nyaman berada di depan kamera. Nah, tapi ketika ada sebuah purpose yang baru yang dikasih ke kita atau sebuah panggilan atau sebuah calling di mana kita mempunyai sebuah misi yang lebih tinggi daripada ego atau ketakutan kita masing-masing, di situ kita bisa kayak mematikan si ya udahlah kalau gitu let's just be as we are. Karena kita mempunyai panggilan yang jauh lebih tinggi daripada ego kita sendiri gitu. Nah akhirnya Viola sendiri sedikit demi sedikit belajar untuk mematikan rasa takut dia di depan kamera. Gue sendiri juga sedikit demi sedikit be more vulnerable. Be more real gitu. You know, gue akan mengakui yang gue inget, gue sempet kayak ditegur sama temen gue di Instagram gara-gara ya gue mau sok-sok mau ikut campur soal Black Lives Matter sama All Lives Matter tanpa gue mengerti bahwa itu dipolitisasi gitu ya. Yeah. Nah pada akhirnya di Instagram pun gue harus minta maaf juga. Gue bilang I'm so sorry kalau misalnya gue sempat bersikeras tentang pendapat gue. Ternyata gue nggak tahu kalau misalnya ini itu to say sorry on Instagram it's so freaking hard. Apalagi untuk seseorang, dan say sorry-nya juga ke orang-orang yang mungkin followernya lebih rendah, orang-orang yang mungkin lebih junior dari lo, orang-orang yang misalnya gue adalah leadernya, mereka adalah anggota komsel gue misalnya kayak gitu. Untuk say sorry itu dan wah susah banget, and yet I do it gitu, karena gue ngerasa ya emang this is what humility is all about gitu. Gue nggak tahu nih, gue pertanyaan lu kemana, gue udah kemana gitu. No, but I think that's very true. Maksudnya sometimes kadang-kadang sebenarnya ada persamaan dari yang Daniel sharing ketika di awal memulai Daniel tetangga kamu dan juga yang tadi with Viola. Karena again pasti ada uncomfortableness awalnya, ada fear. Cuman kan the purpose is bigger than the fear kan. Dan akhirnya ya karena for that purpose ya both of you akhirnya ya udah sama-sama kita lakukan untuk tujuan yang lebih besar gitu. Gue ngerti sekarang, sorry kenapa gue ngomongin soal si minta maaf di Instagram. Gue pikir kenapa ya tadi gue ngomongin itu ya. Oke, gue kalau misalnya bisa diedit langsung masuk situ ya. Bisa. Oke. Jadi gue baru sadar bahwa to be real, to be authentic, untuk minta maaf di Instagram karena gue adalah orang biasa yang bisa melakukan kesalahan. Itu nggak normal buat gue, you know, karena apa? Ketika lu jadi otentik, lu kayak memberikan hati lu ke orang, dan sekarang ini orang tersebut bisa menghakimi, ya kan? Orang tersebut bisa nge-crush atau mereka bisa to give a bigger heart gitu, a bigger life gitu. Tapi lu udah nggak punya kontrolnya. Soalnya hati lu udah sekarang dimiliki orang lain. That's what happened ketika lu jadi otentik. Ketika gue tampil nggak sempurna, gue harus minta maaf karena gue membuat kesalahan. Ternyata hasilnya adalah orang lebih respect lagi. Dan itu gue nggak tahu sebelumnya. Orang lebih respect lagi karena ternyata mereka bisa lebih relate. Oh, Daniel ternyata manusia juga, sama seperti gue. Dan mereka juga mungkin bisa ngelihat, kalau Daniel berani minta maaf, gue juga berani minta maaf.
Yeah. You know what I mean? Yeah, Like, yeah. and that's what being authentic, impactnya bisa seperti itu gitu. Ya, that's ya, dan akhirnya ya dari situ sih gue mulai berani untuk bikin si acara Journey to Love ini, kayak gitu. Langkah demi langkah itu adalah sebuah mukjizat. Yeah. Satu langkah ini nanti kayak gimana, satu langkah ini kayak gimana. Kita bisa ngerencanain, tapi pada akhirnya langkah yang kita lakuin itu kita ngikutin banget Yeah. direction dari Tuhan gitu. Pas Mila pertama kali ketemu sama si guru tersebut, dia langsung lari ke gurunya, dia peluk, human. Lebay banget sih lo pikir gue bukan human? Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi,